DPR menggelar rapat konsultasi lintas komisi bersama sejumlah menteri dan lembaga negara untuk merespon dinamika penonaktifan jaminan sosial. Fokus utama pertemuan adalah memitigasi persoalan penonaktifan peserta PBI yang seringkali menjadi keluhan di tengah masyarakat. Rapat ini juga menegaskan pentingnya perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan agar program bantuan sosial tersebut tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Program PBI merupakan bantuan sosial pemerintah yang krusial agar warga tidak mampu yang tidak perlu mengeluarkan biaya pengobatan. PBI-nya keluar. Kemudian yang kedua, kita memahami tadi benar sekali Kemensos dan BPS bilang. Nah, jumlahnya ada jadi sekitar prioritas program tersebut. Oleh karenanya perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Saudara-saudara sekalian, pertemuan pada hari ini kita mungkin adalah pertemuan pertama untuk kita kemudian membicarakan bagaimana ekosistem BPJS dan statistik, bagaimana satu data, tapi kemudian kita pada hari ini juga bagaimana memecahkan persoalan yang pada saat ini menjadi dinamika di masyarakat. Selanjutnya saya persilakan kepada menteri terkait untuk menyampaikan penjelasannya mengenai perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi. Tahun lalu misalnya kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Ya, ada 87.591 yang melakukan reaktivasi. Jadi tahun 2025 ini sudah kita laksanakan ya untuk menonaktifkan 13,5 juta yang melakukan reaktivasi 87.000. Kemudian ada juga yang berpindah ke segmen mandiri. Dari 13 juta yang kita nonaktifkan itu berpindah ke segmen mandiri. Jadi artinya ini sebenarnya penonaktifan yang pas, yang tepat ini, sehingga mereka mampu secara mandiri. Atau juga ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC, yang sudah Universal Health Coverage. Jadi otomatis seluruh warganya itu sudah dibiayai oleh APBD mereka. Nah, jadi ini sebagai bukti Bapak Ibu sekalian bahwa penonaktifan ini ya pada tahun 2025 itu sesuai dengan data yang kami miliki. Jadi saya ulang lagi, 13 juta lebih yang kita nonaktifkan, 87.000 lebih diantaranya melakukan reaktivasi dan sebagian lagi berpindah menjadi peserta mandiri dan sebagian lagi dibiayai oleh pemerintah daerah. kita bahas tadi sudah sampaikan Pak Mensos, tapi intinya itu dari Kementerian Sosial dulu, yang sosial datanya dari BPS, Kementerian Sosial. Nah ini ke Kemenkes lalu didaftarkan ke BPJS, intinya seperti itu. BPJS didaftarkan lalu diaktifkan atau nonaktifkan kayak gitu. Berikutnya, nah ini frontnya. Nah sebagaimana disampaikan Pak Mensos tadi, dulu sudah pernah di Mei ke Juni itu memang agak rendah ya 96 karena dinonaktifkan 13,5 jutaan itu. Tapi tidak rame waktu itu karena ya mungkin masyarakat jadi lebih tepat ya siapa yang desilnya itu dapat dan siapa yang enggak dapat kayak gitu. Berikutnya, nah ini yang SK 3 HUK 2026 yang menjadi acuan. Memang tanggal 22 Januari itu tanggalnya di Kemenkes diterima BPJS itu sekitar tanggal 26 atau 28. Nah ini memang ya di sini kemudian ada yang masih kepengen cuci darah, katanya ditolak sama rumah sakit, itu yang jadi rame. Berikutnya, iya sebetulnya nggak boleh rumah sakit dalam keadaan emergensi, itu ada Undang-Undang nomor 17, undang-undangnya Pak Menkes itu ada. Nah kuota kita itu sama sebetulnya, seperti Pak Menkes sampaikan.
jatahnya itu 96,800, tapi yang diberikan berikutnya, nah itu adalah 95 lebih, tapi totalnya itu ya yang dinonaktifkan ini kan 11 jutaan ya, 11.085.000. Nah, ini sekali lagi peserta dengan penyakit atau penyakit berbiaya katastrofik. Ini yang menjadi masalah itu, terus lapor di katakanlah perkumpulan yang mengurusi untuk cuci darah dan lain sebagainya. Ini ada ribuan ya, tapi totalnya 120.472. Berikut. Karena isunya mengenai cuci darah, ini adalah jumlah pasien cuci darah di Indonesia. Totalnya ada 200 ribuan. Ya. Setiap tahunnya bertambah 60.000 yang baru, kemudian yang dari tahun sebelumnya ini ada sekitar 120 ribuan. Ya. Ini jumlahnya 200 ribuan. Dan memang pasien cuci darah ini seminggu bisa 2-3 kali harus cuci darah di rumah sakit. Kalau dia miss, itu bisa fatal dalam waktu 1-3 minggu. Jadi contohnya waktu kemarin kita bencana di Aceh, ini layanan ini yang kita fokuskan untuk bisa dihidupkan kembali. Karena kalau sampai dia lewat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu wafat, ya, wafat. Nah, bisa mundur ke satu halaman sebelumnya. Jadi yang ramai itu dengan PBI adalah cuci darah. Sebenarnya ada lagi yang lain yang mirip juga dengan cuci darah, Bapak Ibu. Contohnya misalnya kanker. Kanker itu ada layanan yang namanya kemoterapi, Bapak Ibu juga pasti sudah pernah dengar. Itu dilakukan 2-3 kali seminggu. Ada yang namanya radioterapi. Itu dilakukan kalau sedang siklusnya 5 kali seminggu. Itu sama, Bapak. 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Yang kedua, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru. 3. DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat. 4. DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda. 5. DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Apakah kesimpulan 1.1 sampai dengan poin 5 dapat disetujui? Terima kasih. Dengan demikian, rapat hari ini kita tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kabar selanjutnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menganalisis ramainya keluhan masyarakat mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS PBI dalam rapat bersama DPR. Purbaya menduga lonjakan angka yang signifikan dalam waktu singkat menjadi pemicu keresahan di masyarakat. 2026 next didesain tetap ekspansif dan sustainable untuk mendukung 8 agenda prioritas yang diantaranya untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas, termasuk untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, sehingga akan meningkatkan akses, kualitas layanan, serta mampu memproteksi keuangan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan. Kalau kita lihat tuh total biayanya mencapai 247,3 triliun rupiah. Jadi pemerintah betul-betul serius
Kalau saya di keuangan juga bingung, pusing terus, ini besar terus, makin besar, tapi nggak apa-apa. Ini memang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Next, berbagai program pemerintah memberikan manfaat yang diterima langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekitar 897,6 triliun rupiah dari total belanja pada APBN 2026 diperkirakan akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk MBG, subsidi, dan kompensasi energi, KUR, serta berbagai program bansos termasuk PBI JKN bagi 96,8 juta orang. Jadi terlihat sekali keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat ya. Sebanyak 59% dari total alokasi tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi PBI JKN desil 1-5. Namun masih ada sekitar 41% masyarakat PBI JKN yang berada pada desil 6-10 yang seharusnya tidak menjadi PBI JKN. Jumlah penghapusan dan penggantian PBI JK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang. Itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1 di bawah 1 juta, dan 1 juta di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya. Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh, hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah. Di average 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan terserah. Tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu. Bapak, Ibu pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 8, 9, dan 11 yang saya banggakan, kita semua tentu ingin program JK ini dapat berjalan efektif, sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBI JK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek. Langsung. Jangan. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Gitu. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke tuh. Nah, gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Demikian. Nah, nanti Menteri Keuangan jawab sama Menteri Sosial. Ya, saya jelaskan dulu ya, begini.
Jadi teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari transformasi data. Jadi kalau Presiden bicara transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Untuk keperluan itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 yang harus jadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam menyalurkan subsidi sosial maupun bantuan sosial. Salah satu diantaranya adalah bantuan untuk penerima bantuan iuran atau PBI. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta setiap tahunnya, di mana ini dibagi ke seluruh daerah. Datanya itu adalah dari DT-Sen yang kemudian dimutakhirkan beserta beberapa daerah yang ada. Bupati wali kota mengusulkan setiap bulan ya untuk warganya yang mendapatkan PBI. Setelah kita cocokkan, kita lakukan verifikasi, validasi, baru kita tetapkan kemudian alokasinya untuk setiap kabupaten kota. Tahun lalu, ini evidence base-nya ya, tahun lalu itu ada 13 juta lebih yang dimutakhirkan atau dinonaktifkan. Pemerintah memberikan kesempatan untuk reaktivasi. Ada 87.000 lebih yang melakukan reaktivasi dari 13 juta yang dinonaktifkan. Saya terima kasih kepada Prof. Dasko ya, yang hari ini mengumpulkan kita semua dan memberikan dukungan untuk mengatasi dinamika-dinamika yang ada di lapangan. Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya. Jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Saya kira itu tambahnya dan saya terima kasih dukungan yang luar biasa hari ini untuk kita semua. Kita minta dukungan transformasi data itu didukung oleh masyarakat luas. Masyarakat luas boleh melakukan verifikasi, validasi, boleh melakukan usul dan sanggah melalui saluran yang kami buat, diantaranya adalah aplikasi Cek Bansos 021121 021171 untuk call center dan juga ada WA center. Jadi semuanya kita ajak untuk melakukan pemutakhiran. Cukup itu dulu Pak Menteri. Saya cuma tambahin sedikit, tadi pertanyaannya tambah 11 juta jadi gimana? Ya bertambah 11 juta, tapi kan 3 bulan. Kemudian ini kan akan dikasih waktu. Kalau habis ya habis, kalau bisa pemutakhiran. Jadi dalam jangka pendek akan ada jumlah lebih dari yang 98 juta itu. Tapi setelah 3 bulan kan akan balik ke level yang semula. Ini hanya untuk memberikan waktu kepada mereka, ya jangan kaget lah. Atau kalau mau bayar sendiri, jadi tercover, bisa tercover betul. Jadi yang kemarin kan nggak adilnya kenapa? Karena tiba-tiba di bulan Februari ada 11 juta 1 bulan, kan kaget semua. Karena belum ada pentahapan yang terukur waktu itu ya. Sebelum-sebelumnya kan cuma 1 juta, 2 juta, paling banyak 5 juta, tapi nggak 1 bulan. 1 bulan 11 juta kan 10%, tiba-tiba nggak bisa dapat akses, ya pasti ada yang banyak yang kena. Ini yang menimbulkan kemarin mungkin banyak protes ya. Ini diperbaiki dengan sistem tadi, nanti ke depan 3 bulan, kalau dia nggak masuk ini akan diberitahu 3 bulan sebelumnya. Jadi sosialisasinya akan ditingkatkan lebih baik lagi. Saya kira cukup ya. Begini, jadi gini, alokasi nggak berubah ya. Ini yang penting dipahami, itu alokasi tidak berubah, hanya dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria. Yang kedua, di samping itu APBD daerah, kabupaten kota maupun provinsi juga memberikan dukungan untuk PBI ini dalam bentuk bantuan daerah. Ya. Jadi sebagian yang dinonaktifkan itu di cover oleh daerah bagi yang daerahnya sudah UHC
universal health coverage. Ya, juga ada yang beralih ke mandiri. Jadi di sini juga ada yang beralih ke mandiri. Ini menunjukkan bahwa pengalihan ini juga membuat masyarakat yang bisa untuk membiayai dirinya sendiri atau keluarganya itu beralih ke program mandiri di BPJS Kesehatan. Ya, cukup ya. Ya, tadi sudah Pak Dasko sudah menyampaikan ya, 3 bulan ke depan ini akan dijamin. Jadi untuk itu jangan ada rumah sakit yang menolak. Menurut saya Menteri Kesehatan juga udah ada jelas itu, undang-undangnya ada, peraturannya ada, tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Siapapun pasien itu tidak boleh menolak pasien. Untuk itu ini himbauan kepada rumah sakit, jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan. Dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS. Saya kira ini jaminannya. Ya, itu kan berdasarkan desil. Desil 1 itu adalah miskin dan miskin ekstrim. Desil 1 itu udah pasti miskin dan miskin ekstrim. Nah, sementara yang dibiayai ini sebenarnya sampai kelompok rentan di desil 4 dan 5. Sebenarnya udah luar biasa alokasi pemerintah itu. Sudah luar biasa. Belum lagi tambahan dari daerah. Jadi sudah luar biasa. Menurut saya ini kita harus dukung secara bersama-sama ya. Sudah cukup besar anggaran yang diberikan. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Yuk.